Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Pemakaman Janat Al-Mu'alla. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa pemakaman Janat Al-Mu'alla adalah salah satu kompleks pemakaman paling bersejarah yang terletak di kota suci Makkah di Arab Saudi. Pemakaman ini dikenal juga dengan sebutan pemakaman Ma'ala dan Al-Hajun. Di dalam kompleks pemakaman ini dimakamkan sejumlah tokoh penting dalam sejarah Islam, termasuk istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah binti Khuwailid, kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib, dan beberapa leluhur Nabi Muhammad lainnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa mereka yang dimakamkan di Janat Al-Mu'alla mencakup para leluhur Nabi Muhammad, kerabat terdekat beliau, serta sejumlah tokoh besar yang hidup pada masa awal perkembangan Islam. Pemakaman ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan keluarga Nabi Muhammad, tetapi juga tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan sejarah dengan dakwah Islam di Makkah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa lokasi pemakaman Janat Al-Mu'alla berada di sebelah utara Masjidil Haram dan dekat dengan Masjid Jin di kota Makkah. Letaknya yang strategis dan dekat dengan pusat spiritual umat Islam menjadikan pemakaman ini sebagai salah satu situs bersejarah yang banyak dikenal dan dihormati. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sejarah pemakaman ini telah berlangsung sejak masa sebelum Islam. Seiring perjalanan waktu, banyak bangunan dan kubah pernah berdiri di atas makam-makam bersejarah tersebut. Namun pada tahun 1925, bangunan dan kubah yang ada di atas makam dihancurkan bersamaan dengan penghancuran kompleks pemakaman Janat Al-Baqi di Madinah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penghancuran bangunan di atas makam dilakukan berdasarkan pandangan keagamaan yang dianut oleh penguasa saat itu. Menurut tradisi Wahabi dalam Islam Sunni, pembangunan bangunan atau tempat suci di atas kuburan dianggap dapat membawa pada praktik penghormatan berlebihan hingga mengarah pada penyembahan manusia yang telah meninggal. Oleh karena itu, bangunan yang sebelumnya berdiri di pemakaman tersebut dirobohkan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa proses penghancuran bangunan dan kubah dilakukan oleh otoritas yang berkuasa di Arab Saudi pada masa kepemimpinan keluarga Saud. Tindakan tersebut menimbulkan perbedaan pandangan dan penolakan dari sebagian kalangan umat Islam, terutama komunitas Syiah internasional. Beberapa kelompok Syiah masih memperingati peristiwa ini sebagai hari kesedihan yang dikenal dengan sebutan Yaum Gam atau Hari Kesedihan. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Dari sisi sejarah, Janat Al-Mu'alla menjadi saksi perjalanan dakwah Nabi Muhammad dan kehidupannya di Makkah. Kehadiran makam Khadijah binti Khuwailid di tempat ini menandakan betapa eratnya hubungan emosional umat Islam dengan pemakaman ini. Dari sudut pandang arsitektur, meskipun kini tidak lagi terdapat bangunan dan kubah megah, pada masa lampau pemakaman ini pernah dikelilingi oleh bangunan pelindung yang memperindah dan menandai keberadaan makam tokoh penting. Hal ini menunjukkan adanya tradisi masyarakat yang ingin menjaga dan menghormati situs bersejarah. Dari sudut pandang teologi, perbedaan pandangan mengenai pembangunan bangunan di atas kubur mencerminkan keragaman pemikiran dalam Islam. Sebagian kalangan menolak pembangunan tersebut untuk menghindari praktik yang dianggap syirik, sedangkan kalangan lain melihat bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh yang berjasa dalam sejarah Islam. Dari sudut pandang sosial, penghancuran bangunan di pemakaman ini memunculkan reaksi emosional dan perlawanan budaya dari komunitas Syiah internasional yang hingga kini masih memperingati peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaman tidak hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga simbol identitas, warisan, dan memori kolektif umat Islam. Dari sudut pandang pendidikan,
Janat Al-Mualla mengajarkan pentingnya memahami sejarah Islam secara utuh, termasuk memahami perbedaan pandangan yang muncul di kalangan umat Islam. Pemakaman ini juga mengingatkan akan nilai penghormatan kepada leluhur sekaligus peringatan untuk tidak berlebihan dalam penghormatan yang dapat mengarah pada kesalahan teologis. Pemakaman Janat Al-Mualla memberikan pelajaran hidup bahwa menghormati leluhur dan tokoh sejarah adalah bagian dari menjaga warisan budaya dan keimanan. Namun penghormatan itu harus dilakukan dengan penuh keseimbangan agar tidak melampaui batas ajaran agama. Nilai positif yang dapat diambil adalah pentingnya sikap saling menghargai dalam perbedaan, menjaga warisan sejarah Islam dengan penuh tanggung jawab, serta menjadikan situs bersejarah sebagai pengingat akan perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Keunggulan dari Janat Al-Mualla adalah posisinya yang sangat penting dalam sejarah Islam karena menjadi tempat peristirahatan kerabat Nabi Muhammad. Hal ini menjadikannya sebagai situs spiritual dan sejarah yang tinggi nilainya. Namun kekurangannya adalah minimnya upaya pelestarian secara fisik karena penghancuran bangunan bersejarah di atas makam menyebabkan berkurangnya jejak visual yang bisa menjadi sumber pengetahuan sejarah. Saran yang membangun adalah perlu adanya dokumentasi yang lebih lengkap dan edukatif mengenai tokoh-tokoh yang dimakamkan di Janat Al-Mualla. Edukasi ini bisa disampaikan dalam bentuk literatur sejarah, museum, atau media edukasi digital agar generasi muda tetap bisa memahami nilai penting dari pemakaman ini meskipun bentuk fisiknya telah berubah. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun, di balik setiap perintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna.
Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa cela, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.